yaitu Hafidz Hasan al-Nas'awi. Ta'lif ada mu'allif, ada musannaf, ada pengarang, ada yang menyusun. Jadi ta'lif ini penyusun, gitu ya. Jadi kitab itu ada yang namanya pengarang, ada yang namanya penyusun. Pengarang itu biasanya namanya musannaf. Jelas. Kalau yang menyusun namanya ta'lif mu'allif. Jadi diambilin dari berbagai macam referensi kitab-kitab lain, kumpulan satu, itu namanya ta'lif. Kalau musannaf benar-benar memang apa ya? Ilham pribadinya. Sudah tahu Ini orang yang kumpulan dari berbagai macam referensi. tidak mau komunikasi sama. Qala Malik rahimahullah taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi dharain amin. Hadis Fatihah. Al-Fatihah alhamdulillah muslimin sallallahu alaihi wasallam. Bisa binatang dari sini. Menjadi sabina masyayina muallimina. Menjadi aba'ana wa ummahatina wa jaddatina. Khususan Syekh Hafidz Hasan al-Nas'awi. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Bab pertama yaitu takwa. At-taqwa utawi aran takwa itu dimaknakan bahasa Jawa. Dia utawi takwa iku imtisalul awamirillah. Iku imtisalul awamirillah manut perintahnya Allah. Yang dinamakan takwa itu apa? Imtisalul awamirillah, ikut menjalankan perintahnya Allah. Azza wa jalla. Jadi itu namanya takwa. Terus wajtina bunawahi lan ngedoi kira-kira larangannya Allah. Wajtina bunawahi dan menjauhi beberapa larangannya Allah. Sirran di dalam keadaan sepi, sirran di dalam keadaan sunyi, wa alaniyatan dan di dalam keadaan terang benderang. Maksudnya banyak orang sepi ya tetap takwa, banyak orang juga tetap takwa. Jadi takwa tidak mengenal waktu, tetap di banyak golongan ya tetap takwa, dalam keadaan sepi juga tetap takwa. Terus Fala tatimu moko ora sampurna apa takwa. Ini campur dia. Fala tatimu moko ora bisa sampurna apa itu takwa. Fala tatimu maka tidak bisa sempurna yang dinamakan takwa itu enggak bisa sempurna. Illa bitakhalli angin kelawan nyepeake. Illa bitakhalli kecuali dengan mentiadakan, menghilangkan angkul liradilatin dari setiap perkara yang hina. Jadi takwa itu tidak bisa sempurna kecuali menghilangkan setiap perkara-perkara yang hina, yang rendah. Watahalli lan maisi watahali dan menggunakan memperhias diri bikulli fadilatin kelawan setiap lawan saben-saben keutamaan, bikulli fadilatin dengan setiap keutamaan. Jadi yang namanya takwa itu tidak bisa tercapai kecuali dengan menghilangkan sifat-sifat yang buruk dan menggunakan sifat-sifat yang terpuji. Itu namanya takwa. Fahiyya mongko utai takwa
Fahia mongko utawi takwa, fahia adapun takwa iku at-tariqu dalan, at-tariqu jalan, alladzi man salakahu yang mana seseorang iku salakahu berjalan di atasnya, ihtada maka mendapat petunjuk. Wal urwatul wusqa dan sebuah tali, wal urwatul wusqa dan tali yang kuat, allati manin tasaka biha naja, yang mana seseorang apabila dia berpegangan pada tali tersebut naja maka akan selamat. Berarti tulisannya cuma segini aja, berarti kalau diambil mafhum mukhalafahnya atau mafhum melawan arahnya, berarti orang yang tidak berpegangan kepada yang namanya takwa akan celaka. Soalnya di sini cuma diterangkan barang siapa yang berpegangan dengan takwa, orang itu akan selamat. Berarti pemahaman sebaliknya apa? Berarti orang yang tidak berpegangan kepada takwa akan celaka. Jadi gitu. Jadi apa ya? Bahasanya, gaya bahasanya para ulama nerangkan cuma sebagian, tapi di sebagian yang lain tuh bisa diambil sebuah pemahaman. Kebalikan. Nah, jadi ada, makanya kalau di pondok dulu yang menerangkan ilmu ini namanya ilmu mantek. Ngomongnya apa, tapi masih bisa ada sebuah penjabaran yang luas di balik itu. Jadi diulang dari awal tadi, takwa adalah mengikuti perintahnya Allah dan menjauhi larangan. Di mana? Dalam keadaan sunyi atau rame. Takwa tersebut tidak bisa sempurna kecuali menghilangkan segala sifat-sifat yang buruk dan menggunakan segala sifat yang terpuji. Baik. Terus takwa itu adalah jalan bagi orang yang tatkala orang tersebut berjalan di atasnya maka akan mendapatkan petunjuk dan menjadi tali yang sangat kuat. Barang siapa yang berpegangan pada tali tersebut akan selamat. Itu takwa. Terus kan gitu, bahasanya kan gampang. Yang penting takwa. Cuma kan kadang orang untuk proses ketakwanya itu loh yang kadang orang itu tidak mau mencari. Tetap proses ketakwanya ya harus mengetahui apa saja perintahnya, apa saja larangan. Nah, kan gitu. Kamu tuh harus takwa. Oh nggak tahu perintahnya sama larangannya, mana mungkin bisa takwa, nggak akan tercapai. Bisa ya sampai derajat apa? Tingkatan takwa. Ya tahu perintahnya apa, larangannya apa. Di mana itu? Ya, di Al-Qur'an sama hadis para hadisnya Rasul. Terus lanjutnya ya, sedikit lagi. Sebagian aja. Wa asbabuha utawi sebab-sebabnya takwa. Wa asbabuha sebab-sebabnya takwa kasiratun banyak. Jadi sebab takwa itu banyak. Yang bisa menimbulkan ketakwaan itu banyak. Cuma di sini diterangkan sebagian. Minha itu sebagian saking takwa. Minha itu sebagian saking asbab. Minha itu sebagian dari sebabnya apa? Ayyula hadza al-insanu annahu 'abdun dzalilun wa anna rabbahu qawiyyun 'azizun. Ayyula hadza, hendaknya engkau menelisik sapa al-insanu manungsa. Jadi manusia itu hendaknya meneliti dirinya sendiri. Annahu setuhuni insan, annahu sesungguhnya manusia itu abdun, hamba. Hamba itu kalau bahasa apa nih? Bahasa zaman dulu itu budak. Abdun itu budak. Jadi budak ini berbentuk manusia, bisa bicara ya manusia, tapi bisa diperjualbelikan. Kan itu. Matan ngisat ya. Jadi abdun ini bisa diperjualbelikan. Budak ini zaman dulu, sekarang sudah Allahu a'lam
kalau informasi terakhir yang saya dapat itu di daerah negara Lituania atau di mana itu masih ada. Jadi perbudakan masih ada di sana. Dijual beli kan, manusia dijual beli kan. Jadi maksudnya gimana? Tatkala orang sudah menganggap abdun pada dirinya, berarti apa yang diberikan oleh apa yang didapat kesehariannya diterima. Oh ini semuanya ya datangnya dari Allah. Kan gitu. Pas akan menimbulkan yang namanya pasrah. Zalilun yang hina. Seorang hamba zalilun yang hina. Wa anna rabbahu qawiyyun. Dan sesungguhnya Rabbahu ini kalau di Indonesia kan Tuhan. Kalau bahasanya Rabbaya Nisohira berarti yang mengatur. Jadi yang mengatur kalau bahasanya kan, kalau Rabbun itu kan biasanya kan Tuhan. Ya Rabbi ya Tuhanku. Kalau di agak dalamkan lagi yang mengatur. Qawiyun azizun. Qawiyun kuat, azizun mulia. Berarti anna rabbahu qawiyun azizun, yang mengatur seorang manusia ini adalah zat yang mempunyai sifat kuat dan mulia. Menganggap dirinya hina, terus yang mengatur dirinya adalah zat yang mempunyai sifat kuat dan mulia. Terus dari pemahaman tersebut, walayam bagi dalili ayat siyal aziza li anna nasiyatahu biyadihi. Walayam bagi, dan itu tidak sebaiknya, lidzalili bagi seorang yang merasa hina, apa? Ayat sia bermaksiat atau melanggar perintah al-aziza kepada zat yang mulia. Masa ada sudah merasa hina tapi kok bermaksiat? Nggak masuk akal kan? Harusnya kalau sudah merasa hina berarti apa-apa yang diperintahkan pasti dituruti. Tatkala kok masih bermaksiat berarti masih belum merasa hinanya itu belum sampai di telengnya di hati, masuk ke hati, masih di ucapan. Nah, di ucapan aja. Kenapa? Li'anna nasiyatahu biyadi. Dikarenakan apa? Nasiyatahu. Kalau diartikan apa itu? Kalau bahasanya pondok itu bun-bunan, bun-bunan, ubun-ubun. Dalam artian kekuasaannya Allah itu kalau mau tinggal gites atau tinggal hancur gitu maksudnya yang hamba itu. Kalau di sini diartikan awak badan. Li'anna nasiyatahu, dikarenakan badannya hamba tersebut itu biyadihi, dalam kekuasaannya Rabbuhu gitu. Jadi sebagian apa? Sebagian sebabnya takwa itu apa? Manusia tersebut meneliti dirinya atau melirik dirinya, aku ini hamba yang hina, dan Tuhanku atau yang mengaturku ini, yang menguasaiku adalah zat yang qawiyun azizun. Terus dia nggak pantas bagi saya yang hina ini kok ayat sia al-aziz, melanggar perintahnya Allah. Karena apa? Karena saya ini cuma di bawah kekuasaannya Allah. Segitu dulu mungkin dari saya, banyak salahnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita sama-sama mendengar sedikit ilmu yang beliau paparkan kepada kita.